Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat amat suka sama Pak ini, walaupun tidak sepaham, tapi beliau tetap bijak menyikapinya, guys. Jadi ini perlu dicontoh ya, walaupun tidak sepaham tetapi tetap menghargai dengan kata-katanya yang tidak membuli, tidak membid'ah-bid'ahkan dan sebagainya. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Saya mau tanya ini Pak, gimana menurut Pak Ando tentang pernyataan Buya Syakur yang mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna, terus katanya lagi jangan takut murtad, terus ada lagi pernyataan-pernyataan yang lain yang menurut saya itu agak gimana gitu loh Pak. Kalau menurut Pak Ando gimana itu Pak? Waduh, saya masih belajar Mas. Saya masih belajar menganut Islam secara benar. Perkataan Buya Syakur yang mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna, maka mempunyai konsekuensi keraguan beribadah, keraguan menganut agama Islam. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana supaya penganut agama Islam seperti saya ini tidak ragu dalam menjalankan Islam yang dikatakan belum sempurna itu tadi? Apakah bisa dikatakan saya ini beriman atau percaya padahal ada keraguan pada sesuatu yang saya imani? Kalau inti Islam itu adalah iman dan takwa, maka kalau kita ragu, kita belum beriman atau tidak beriman, maka kita tidak atau belum Islam. Itu kalau menurut saya Mas. Iya Pak. Gini Mas, dalam beragama itu tidak semuanya bisa dinalar dengan akal. Contohnya ya kayak itu Isra Mi'raj, ya Sidratul Muntaha, terus sosok sang pencipta sendiri, pencipta kita, gitu. Allah itu seperti apa, zat Allah itu seperti apa, nggak mampu Mas, kita nggak mampu. Tidak semuanya patut dipertanyakan oleh akal. Kenapa? Karena akal kita itu terbatas. Sumber kekuatan akal kita itu Mas tidak lebih dari sepiring nasi dan segelas air. Coba kita itu nggak makan, nggak minum dalam beberapa hari aja, pasti kita tidak bisa berpikir menggunakan akal Mas. Beragama itu memang harus berpikir menggunakan akal Mas, tapi jangan menuhankan akal. Kalau akal tidak mampu lagi mencerna agama, maka leburkan akal ke dalam iman. Itu kalau menurut saya Mas. Jadi kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina itu bukan berarti syariat Islam itu sudah sepenuhnya sempurna. Belum. Masih dalam proses, masih dalam tahap, dan tugas kita sebagai umat manusia yaitu untuk menyempurnakannya. Karena yang namanya peristiwa, kejadian, permasalahan itu selalu silih berganti, datang dan diperbaharui. Apakah hukumnya, misalkan sekarang ada handphone bagaimana? Kan dulu belum ada. Dulu belum ada tisu, sekarang ada tisu, hukumnya apa? Kan itu hukum secara syariatnya memang tidak ada waktu itu, tapi sudah dibuatkan kisi-kisinya, dibuatkan asasnya, pedoman-pedomannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada seorang ulama mengatakan syariat Islam belum sempurna, itu artinya bukan menghinakan Islam, bukan menyepelekan syariat Islam, tetapi mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk berpikir, untuk menyempurnakan, untuk menggali hukum-hukum yang belum ada. Ya kalau semuanya udah sempurna,
bagaimana kehidupan ini bisa berjalan? Nyawa atau roh itu tempatnya di mana? Gitu. Adalah roh. Ada jiwa, ada raga, ada jasad, ada roh, ada lahir, ada batin, ada jasmani, ada rohani. Itu adalah pasangan-pasangan. Kalau jasmani pasangannya dengan rohani. Kalau jiwa pasangannya dengan raga. Kalau roh dengan jasad. Dan saya kira itu adalah tampilan, semuanya adalah tampilan lahir dan tampilan batin. Akan tetapi bahwa jiwa, roh, sukma ini beda nggak? Ya beda dong. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas itu jiwa. Tetapi nafas itu bukan jiwa dalam artian psikologis, tetapi nafsu adalah nafsu nyawa. Bahwa setiap makhluk yang bernyawa, sesuatu yang menyebabkan dia menjadi bernyawa karena dia punya nafas. Kullu nafsin ini memang bahasa Arab, bahasa Indonesia belum pernah di-matchingkan ya. Ya kita kadang-kadang simpang siur. Mana lahir, mana batin, mana jasad, mana roh, mana jiwa. Nafas itu bisa artinya nafsu, bisa artinya nyawa, bisa artinya jiwa, bisa namanya ambekan. Nafas itu napas masuk dan napas, ya, bahasa Indonesia juga napas kok. Ya, napas itu semacam itu. Nah, jadi artinya bahwa nanti nafsu sendiri juga bisa ada nafsul lawama, nafsul mutmainnah, nafsul ammarah dan sebagainya. Sifat-sifat dari nafas itu sendiri. Nah, sehingga bagi kita sesungguhnya yang sehari-hari kita bawa namanya kendaraan kita ini adalah jasad kita. Jasad kita ini adalah kendaraan. Di dalamnya adalah ada piranti lunaknya, ada software, ada hardware-nya. Kalau hardware-nya adalah jantung, paru-paru, empedu, stomak, ya, lambung, ya, darah dan sebagainya, usus, paru-paru dan sebagainya, itu adalah yang sifatnya piranti hardware, piranti keras. Yang piranti lunaknya adalah perasaan, angan-angan, cita-cita, harapan dan sebagainya. Itu semuanya ada lagi yang tertinggi yang menyebabkan kita ini sebagai makhluk hidup dan hidup bernyawa, karena di dalam diri kita ada ruh, dan ruh ini sangat dirahasiakan oleh Tuhan. Kita tidak boleh tahu tentang ruh, tapi kita tidak dilarang untuk meneliti, silakan saja. Tetapi tidak bakal ketemu, pada akhirnya kita tidak akan pernah final untuk menentukan roh itu apa, karena itu rahasia Tuhan. Ya, wa nafaqtu min ruh, dari rohku semacam itu.